Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang faktor integrasi. Faktor integrasi adalah sebuah fungsi yang dikalikan kebersamaan diferensial tak eksak supaya menjadi eksak. Nah, di sini ada sebuah persamaan m x y dx ditambah n x y dy sama dengan 0, atau fungsi m dan fungsi n ini bisa berupa fungsi x, fungsi y, atau bisa juga kedua-duanya. Nah, jika turunan dari fungsi m terhadap y dan fungsi n terhadap dx itu tidak sama, maka fungsi tersebut adalah tak eksak, fungsi diferensial tak eksak. Nah, kalau misalnya tak eksak, supaya menjadi eksak, maka kita harus mencari faktor integrasi. Nah, faktor integrasi itu dilambangkan dengan mu, di mana mu ini adalah sebuah fungsi bisa berbentuk variabel x atau variabel y ataupun kedua-duanya. Nah, setelah ketemu faktor integrasi mu tadi, maka si mu itu harus dikalikan dengan persamaan diferensial yang awal. Jadi mu kali yang ini, maka hasilnya dari mu kali m dx ditambah mu kali n dy sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial baru setelah dikalikan dengan faktor integrasi. Nah, kemudian cek kembali persamaan diferensial yang baru ini apakah sudah eksak atau belum. Kalau misalnya sudah eksak, berarti faktor integrasi yang kita cari itu benar. Nah, ini ada sudah eksak. Contoh, uji keeksakan pada persamaan diferensial ini. Apabila tidak eksak, maka carilah faktor integrasinya. Oke. Soalnya adalah x dy ditambah 2y kurang x e pangkat x dx sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya di sini maka kita harus membentuk dulu ke sebuah fungsi m dx ditambah n dy. Oke. Nah, coba lihat di sini x dy, karena di sini dy maka kita ini jadi n, kita pindahkan ke sebelah sini. Yang ini dx maka jadi m, kita pisahkan sebelah sini ya, supaya membentuk fungsi m dx ditambah n dy. Setelah itu kemudian kita cari m nya, berarti 2y min x e pangkat x dan n nya adalah x. Setelah itu kita turunkan m terhadap y, maka hasilnya adalah di sini 2. Kenapa 2? Karena 2y diturunkan terhadap y adalah 2. Kemudian min x e pangkat x turunkan terhadap y, karena beda variabel maka ini dianggap konstanta. Konstanta kalau diturunkan terhadap y berarti jadi 0. Oke, selanjutnya n terhadap x dx diturunkan. Ya, berarti x turunkan terhadap dx jadi 1. Nah, dari kesimpulan dm diturunkan terhadap dy dan fungsi n diturunkan terhadap dx itu adalah tidak sama. Karena ini adalah 2, ini adalah 1. Nah, kalau misalnya tidak sama, maka persamaan diferensial tersebut tidak eksak atau tak eksak. Nah, selanjutnya maka kita harus mencari faktor integrasi. Oke. Nah, sekarang sebelum mencari faktor integrasi, kita harus mencari dulu dm per dy yang tadi dikurangi dn per dx yang ini. Oke. Nah, sekarang kita cari, berarti dm per dy itu adalah 2 dikurangi dn per dx itu 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, sekarang gini, 1 ini
kita, dibagi dengan fungsi yang mana yang sekiranya mudah disederhanakan. Nah, di antara fungsi M dan fungsi N yang paling mudah disederhanakan berarti fungsi N. Ya, kita bagilah dengan N. Berarti N di situ adalah X. Berarti 2 min 1 dibagi X. Jadi selanjutnya kita mencari mu. Mu itu epsilon pangkat yang tadi kita cari per N. Nah, di sini karena di sininya per N tadi, maka N di sini adalah kita bisa lihat dy, maka di sini harus diintegralkan terhadap dx. Jadi sebaliknya dari dy ini ya. Berarti jadi dx, maka harus diintegralkan terhadap dx karena pernya per n. Oke. Berarti e pangkat tadi kan sudah ketemu 1 per x. E pangkat integral 1 per x dx. Berarti integral 1 per x terhadap dx jadi ln x. Nah, e pangkat ln x itu sama dengan x. Untuk e pangkat ln x, Anda bisa cari searching di kalkulus ya. Oke. Setelah faktor integrasi ketemu, atau fungsi mu-nya ketemu sama dengan x, maka kita masukkan mu tersebut, kalikan mu tersebut dengan mx m dx tambah n dy. Berarti jadi mu m dx tambah mu m dy. Oke, mu-nya fungsi yang tadi adalah 2y min x e pangkat x dx ditambah x dy sama dengan 0 ya, fungsinya dari sini. Kemudian m-nya kali dengan x, n-nya kali dengan x. X-nya adalah dari mu, maka hasilnya jadi 2xy kurang x kuadrat e pangkat x dx tambah x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial baru yang sudah dikali dengan faktor integrasi. Nah, kalau untuk menyelesaikannya berarti Anda silahkan cek kembali ini eksak atau tidak. Kalau misalnya ini sudah eksak berarti faktor integrasinya betul dan kemudian diselesaikan.